Jadi syirik adalah dosa terbesar. Selain dia dosa terbesar, dia juga memiliki hukuman terberat. Ya, syirik adalah memiliki hukuman terberat. Di antara hukuman syirik, yang pertama adalah jika meninggal dalam kesyirikan, kekal dalam neraka. Syirik akbar maksudnya. Ini di antara menunjukkan syirik adalah dosa sangat besar. Kemudian tentunya konsekuensi dari ini bahwasanya surga haram baginya. Tidak mungkin dia masuk surga kecuali onta bisa masuk dalam lubang jarum. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sungguhnya orang-orang yang sombong dan mendustakan ayat kami, dia tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai onta segede itu bisa masuk dalam lubang jarum baru bisa masuk surga. Mustahil. Ini ungkapan orang Arab untuk menunjukkan kemustahilan. Bagaimana onta segede itu bisa masuk dalam jarum lubang jarum yang sangat kecil, itu mustahil. Berarti orang yang meninggal dalam kondisi syirik tidak bakalan masuk surga selama-lamanya. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah. Sungguhnya siapa yang berbuat syirik maka haram baginya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembali neraka. Wa madz-dzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Kemudian di antaranya ya, ketika berbuat syirik, amalan-amalannya gugur seluruhnya. Misalnya ada seorang berbuat amal soleh selama 60 tahun. Dia haji, dia umrah, berbakti kepada orang tua. Di penghujung hayatnya, kemudian dia berbuat kesyirikan, menyembelih kepada selain Allah misalnya. Atau kemudian dia bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala misalnya. Atau dia percaya kepada dukun bisa meramal masa depan misalnya ya. Intinya terjerumus dalam syirik akbar. Maka seluruh amalannya gugur ketika itu, ya. Dan ini adalah hal yang sangat merugikan. Amal yang dia kerjakan selama 60 tahun gugur seketika itu pula. Namun permasalahan ini ada khilaf di kalangan para ulama. Saya akan jelaskan sekarang insyaallah taala. Ini masalah khilaf ya, antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki ya. Baik. Jika seorang berbuat syirik, terjerumus dalam syirik akbar, ada dua kondisi ya. Yang pertama adalah meninggal dalam kondisi syirik. Jika meninggal dalam kondisi syirik, sepakat ulama ijma seluruh amalannya gugur. Amalannya gugur, amalan solehnya maksudnya gugur. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika kau berbuat syirik maka gugur seluruh amalanmu. Allah berkata kepada Nabi, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad, dan diwahyukan kepada nabi-nabi sebelum engkau, la in asyrakta, kalau kau berbuat kesyirikan, la yahbatanna amaluk, maka akan gugur seluruh amalanmu. Jika kau syirik akan gugur amalanmu. Tapi kondisi kedua, dia syirik lalu bertobat. Apakah amalnya gugur? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama ya. Jadi kalau dia meninggal dalam kondisi syirik selesai, semua sepakat bahwasanya dia amalnya gugur. Tapi kalau dia misalnya dia berbuat syirik, kemudian dia berbuat syirik selama 2 tahun, kemudian dia sadar, dia kembali lagi kepada Islam. Nah, apakah amalnya gugur atau kembali lagi? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Secara umum ada 2 pendapat. Pendapat mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah ya, bahwasanya amal tidak gugur kecuali meninggal dalam kondisi tidak bertobat. Adapun pendapat Imam Malik rahimahullahu taala, begitu syirik langsung gugur meskipun bertobat setelah itu. Contoh sederhana. Jadi ada seorang, dia ketika masih Islam, dia berhaji sekali, haji Islam, haji 2 kali, haji 3 kali. Kemudian ketika umur 30 tahun dia murtad misalnya. Dia murtad selama 2 tahun, masuk Nasrani atau masuk Yahudi, Hindu atau Buddha, dia murtad selama 2 tahun. Lalu pada umur 32 dia sadar lagi, masuk Islam kembali. Nah, apakah kita mengatakan dia wajib untuk haji lagi karena haji sebelumnya sudah gugur, atau kita mengatakan kamu tidak wajib lagi haji karena hajimu yang kau lakukan di masa Islammu tidak gugur? Kenapa? Karena kau meninggal tidak dalam kondisi musyrik. Seandainya kau meninggal dalam kondisi musyrik, maka sepakat ulama, hajimu yang pernah kau lakukan di masa Islammu itu gugur. Tetapi ketika kau bertobat dari murtadmu, kau murtad, kemudian kau bertobat, ya, apakah amal soleh yang pernah kau kerjakan selama ini gugur atau tidak? Maka ada khilaf. Menurut mazhab Syafi'i tidak gugur. Ya, menurut mazhab Syafi'i tidak gugur. Kenapa? Karena Imam Syafi'i membawa yang mutlak kepada yang muqayyad. Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut
wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, yang amalnya gugur ketika berbuat syirik adalah yang meninggal dalam kondisi musyrik. Kata Allah, "Wa may yartadid minkum an dinihi." Siapa yang murtad dari agamanya, fayamut wa huwa kafir. Kemudian dia meninggal dalam kondisi kafir. Fa ulaika habitat a'maluhum. Itulah orang-orang yang amalnya gugur. Berarti Allah mempersyaratkan amalnya gugur jika dia meninggal dalam kondisi musyrik. Ini pendapat Imam Syafi'i. Sehingga dia membawa ayat ini ayat mutlak, ya. Dibawa kepada ayat muqayyad. Ini ayat muqayyad. Dan dalam usul fikih bahwasanya hamlul mutlak alal muqayyad, yang mutlak pada ayat sebelumnya masih mutlak, siapa yang berbuat syirik amalnya gugur. Ternyata ada ayat yang lebih detail mengatakan siapa yang murtad kemudian mati dalam kondisi kafir. Nah, berarti dibawa yang mutlak kepada yang muqayyad. Ini menurut mazhab Syafi'i. Berarti kalau menurut Imam Syafi'i ada seorang ketika dia Islam dia haji, di Pak Haji, umur 30 dia murtad selama 2 tahun. Kemudian dia sadar dia masuk Islam lagi. Apa kita bilang wajib lagi haji bagimu? Enggak, karena haji dia tidak gugur. Kenapa? Dia bertobat. Sehingga amal-amal dia yang tadinya gugur kembali lagi, tidak gugur total. Ya, karena syarat gugurnya amal kalau dia meninggal dalam kondisi musyrik. Imam Malik beda. Imam Malik mengatakan begitu dia murtad, nol kembali. Dia berbuat kebajikan selama 30 tahun, kemudian dia syirik, nol. Ketika dia Islam lagi 2 tahun kemudian, maka dia harus haji ulang karena amal dia seluruhnya hilang. Ini pendapat Imam Malik rahimahullah. Ini berbeda antara guru dengan murid. Imam Malik, guru Imam Syafi'i, murid Imam Syafi'i. Mana yang lebih kuat? Allah alam bisawab. Imam Malik punya sisi pendapat, dia mengatakan ayat yang dijadikan oleh Imam Syafi'i ini bahwasanya berkaitan dengan orang yang kekal dalam neraka. Wa may yartadid an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad kemudian meninggal dalam kondisi kafir, mereka orang-orang yang gugur amalannya di dunia dan akhirat, dan mereka adalah penghuni neraka jahanam, kekal dalam neraka. Ayat ini dikatakan berkaitan dengan orang yang kekal dalam neraka. Tapi kalau orang yang taubat, tetap saja amalannya gugur, ya, sehingga khilaf di kalangan para ulama. Allah alam bisawab. Pendapat Imam Syafi'i cukup kuat, namun ini khilaf di kalangan ulama. Intinya di antara bahayanya syirik yang ingin saya sampaikan, orang yang melakukan syirik amalannya gugur seluruhnya. Berbeda dengan dosa yang lain. Kalau orang berbuat zina, tidak menggugurkan amal yang lain. Seorang makan riba, tidak menggugurkan amalan yang lain. Seorang membunuh orang lain, dia tidak menggugurkan amal yang nanti ditimbang oleh Allah pada hari kiamat kelak. Seorang berdurhaka kepada orang tuanya, dia melakukan dosa, tapi tidak menggugurkan amal yang lain. Tapi kalau syirik, menggugurkan amal yang lain. Seluruhnya total. Ya, seluruhnya total akan gugur. Ini menunjukkan tentang bahayanya dosa kesyirikan karena akan menggugurkan amal soleh.